Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, para pejuang sekolah kedinasan dan Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas salah satu mekanisme terbaru di tes wawancara sekolah kedinasan, di mana ada penambahan tes yang bernama performance test. Nah, jadi kira-kira seperti apa sih performance test itu? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, karena dengan menekan tombol like dan subscribe-nya, kakak doakan kalian bisa lolos menjadi taruna atau mahasiswa di sekolah kedinasan tahun ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, langsung saja kita menuju ke pembahasannya mengenai apa yang dimaksud dengan performance test atau tes performa di tes wawancara sekolah kedinasan. Nah, setelah kakak mencari informasi, ternyata ada 4 indikator yang masuk dalam penilaian tes performa ini. Yang pertama yaitu tes penampilan. Nah, jadi bagi teman-teman, kakak selalu menghimbau agar penampilan kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki pada saat menghadapi tes wawancara haruslah maksimal atau menampilkan yang terbaik. Kita ambil contoh saja, kalau teman-teman ada masalah dalam hal jerawat, silakan langsung kalian menuju ke salon untuk mengatasi hal tersebut ya teman-teman ya. Jangan sampai gara-gara hal tersebut kalian menjadi gagal di fase tes wawancara. Kita ambil analogi yang sederhana seperti ini. Mungkin kalian kita ibaratkan memiliki calon pacar yang sudah kalian incar sejak lama dan kalian memiliki kesempatan dalam bertemu pertama kali. Nah, tentu dong kalian harus menampilkan penampilan yang terbaik. Jangan sampai kalian cuek dalam hal penampilan. Nah, kita contoh kalian misalnya rambutnya acak-acakan, baju lusuh, tentu kalian akan ada resiko penolakan yang lebih besar untuk menjadi pacar kalian ya. Nah, sama seperti tes wawancara ini. Jangan sampai gara-gara bau mulut, bau badan, rambut kalian acak-acakan menjadi pewawancara itu ilfil kepada kalian dan membuat tes wawancara itu berjalan risih atau tidak optimal ya. Tentu resiko gugur pada fase ini akan semakin besar ya. Nah, kemudian indikator yang kedua yaitu perilaku. Nah, jadi indikator ini ada beberapa aspek-aspek yang akan kakak tekankan, di mana dalam kalian berperilaku, kakak harapkan selalu berpegang teguh dengan satu, kesopanan, kejujuran, integritas yang harus kalian terapkan dalam tes wawancara ya. Jangan sampai pada saat kalian menjawab pertanyaan, kalian mengada-ngada atau berbohong ya. Kejujuran itu harus tetap kalian pegang teguh. Kemudian aspek yang kedua yaitu cara kita dalam berjalan. Nah, jadi teman-teman, kakak himbau bagi teman-teman, pada saat kalian menuju ke meja pewawancara, usahakan berjalan dengan gagah, tegap, dan mantap ya. Jangan ada keraguan-keraguan dalam kalian melangkah, apalagi kelemar-kelemar ya. Itu sangat dihindari sekali. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku kita dalam tata cara duduk. Nah, jadi duduk yang baik itu seperti apa Kak? Jadi duduk yang baik itu adalah duduk siap tanpa kita bersandar, badan kita tegap, condong ke depan sedikit ya teman-teman ya. Jangan kalian bersandar pada saat diwawancara, tangan kalian juga jangan seperti ini, dan kaki kalian jangan disilang pada saat melakukan proses wawancara, karena itu akan bersifat fatal sekali. Itu dianggap tidak sopan ya. Kemudian indikator yang ketiga yaitu kemampuan kalian dalam mempresentasikan atau menampilkan prestasi dan bakat kalian. Nah, kita ambil contoh ya, mungkin teman-teman ada yang memiliki prestasi sebagai pasukan paskibraka. Nah, ini minimal kalian harus sudah tahu nih peraturan baris berbaris itu seperti apa. Hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, hormat itu haruslah benar-benar kalian ketahui ya. Jangan sampai kalian hormat seperti ini ya, nanti bisa diketawain ya. Kamu kok memiliki pengalaman paskibraka tapi hormatnya seperti ini, kan lucu. Nah, jadi kakak juga menghimbau ya, bukan hanya kepada teman-teman yang memiliki pengalaman paskibraka saja, tapi teman-teman yang mendaftar di sekolah kedinasan minimal harus tahu wawasan mengenai peraturan baris berbaris itu, karena itu penting ya. Kemudian indikator yang keempat yaitu
kemampuan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara. Nah, biasanya nih ya, teman-teman, ada studi kasus yang akan diberikan oleh pewawancara. Jadi kalian harus benar-benar memiliki wawasan yang luas dalam memecahkan pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara ya. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya gampang, teman-teman ya. Kalian cukup mencari tahu soal-soal yang sering keluar, baik dari media sosial, internet, atau bahkan bertanya langsung dengan teman yang sudah menjalani tes wawancara di tahun sebelumnya. Biasanya pertanyaan tes wawancara itu hampir-hampir sama dari tahun ke tahun ya. Jadi setelah kalian mendapatkan informasi mengenai soalnya, kemudian kalian rangkai atau desain jawabannya dengan sebaik dan semenarik mungkin, sehingga pada saat besoknya kalian menghadapi tes wawancara, kalian bisa mengungkapkannya dengan mantap ya. Nah, jadi seperti itu tipsnya. Oke, baik. Jadi selain tes performance itu, kalian juga harus pahami, teman-teman ya, ada dua tipe tes yang akan menjadi penentu kalian dalam kelulusan di sekolah kedinasan. Nah, jadi ada yang namanya tes kesehatan dan psikotes, teman-teman. Jadi dua tes inilah yang akan menjadi penentu kalian lulus atau tidaknya menjadi taruna atau mahasiswa di sekolah kedinasan. Jadi betul-betul ya harus dipersiapkan mengenai tes kesehatan dan psikotes tersebut ya. Karena kenapa? Kita tahu ya bahwa untuk tes SKD, kesemaptaan, wawancara itu hanya menentukan perankingan kalian dalam hal poin ya. Sedangkan dua tes yang tadi kakak sampaikan merupakan penentu untuk kalian menjadi taruna atau mahasiswa di sekolah kedinasan yang kalian pilih ya. Oke, jadi bagi teman-teman nih ya yang masih bingung dalam belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi psikotes ataupun wawancara, silakan kalian bisa bergabung di kelas psikotes dan wawancara Bimbel Smart Solution khusus untuk teman-teman yang memilih Sekdin Kemenhub. Nah, jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng bersama kakak untuk mempersiapkan diri menghadapi tes wawancara dan psikotes. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang akan kalian dapatkan di mana 14 kali pertemuan, kemudian ada 4 kali tryout psikotes berbasis CBT ya. Jadi silakan, tunggu apa lagi? Klik link yang ada di kolom komentar atau di profil media sosial kakak, atau kalian bisa menghubungi nomor yang ada di layar kaca ini ya. Jadi demikian dulu untuk materi mengenai performance test yang berada di tes wawancara sekolah kedinasan. Doa terbaik selalu kakak panjatkan untuk kalian. Semoga kalian sukses menjadi taruna atau mahasiswa di sekolah kedinasan tahun ini. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di video